Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambang Arya Seto dari kelas 11 PS SMA Muhammadiyah 2 Semarang. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu bahwa ada goa yang dilindungi oleh gerombolan kerang? Ya, tempat ini adalah Goa Kreo. Dalam hal ini, saya akan menceritakan asal-usul Goa Kreo. Legenda ini diceritakan pada zaman dahulu ada seorang Sunan Kalijaga yang diutus oleh Raden Patah. Sunan Kalijaga diminta oleh Raden Patah untuk membangun sebuah masjid di daerah Demak. Beliau menyanggupi perintahan tersebut. Akhirnya Sunan Kalijaga mencari seseorang untuk ia ajaknya pergi ke barat bagian Pulau Jawa. Setelah beliau mendapatkan seseorang, beliau pergi ke barat Pulau Jawa. Mereka sampai di perbukitan yang penuh pohon dengan pohon jati yang tinggi, besar, rimbun. Beliau beserta rombongannya memotong sebuah pohon tersebut. Namun anehnya, pohon itu berpindah, tak selayaknya pohon pada umumnya. Akhirnya wilayah tersebut diberi nama Jati Ngale, atau yang bila diartikan adalah kayu jati yang berpindah-pindah. Kemudian setelah peristiwa itu, rombongan Sunan Kalijaga pergi pada Tasman. Mereka menemukan sebuah hutan yang begitu lebat dengan suasana sunyi, mencekam, dan suara hewan yang buas. Di bawah hutan tersebut terdapat sebuah sungai yang alirannya begitu deras dengan dipenuhi bebatuan yang begitu besar. Setelah mereka sampai di dalam hutan tersebut, mereka memotong sebuah kayu yang mana dibagi menjadi 4 bagian. Kayu tersebut dipotong-potong lalu dihanyutkannya melalui sungai, yang mana sungai tersebut mengalir hingga ke kota Demak. Namun ada salah satu kayu yang tersangkut di antara bebatuan sungai. Rombongan Sunan Kalijaga berusaha untuk memindahkan batu tersebut agar kayu tersebut dapat terhanyut kembali. Tak terasa, rombongan tersebut saat memindahkan batu, sang fajar pun terbenam. Mereka mencari tempat bermalam di dalam gua tersebut. Mereka menemukan sebuah goa yang dipenuhi semak belukar. Banyak pohon berduri, kelawar yang besar, dan hewan yang berbisa. Namun, karena terpaksa dengan keadaan, mereka bermalam di gua tersebut. Di saat para rombongan Sunan Kalijaga beristirahat, Sunan Kalijaga pun doa. Ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dipermudahkan masalah yang ia hadapi sekarang. Saat Sunan Kalijaga selesai bermalam di gua tersebut, sang fajar pun telah terbit. Sunan Kalijaga merasa lapar. Ia mencari sebuah makanan di dalam hutan tersebut. Di tengah perjalanan, Sunan Kalijaga bertemu dengan segerombolan kerang yang berwarna hitam, putih, kuning, dan merah. Kerang tersebut dapat berbicara kepada Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Kalijaga pun berpikir, bagaimana kerang ini dapat berbicara dengan saya?
Namun karena Sunan Kalijaga berpikir juga bahwa kera tersebut adalah bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa, kera tersebut pun berbicara kepada Sunan Kalijaga, "Saya siap membantu Anda." Di saat itulah Sunan Kalijaga pun percaya bahwa ini adalah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian Sunan Kalijaga beserta rombongannya dengan 4 kera itu pergi ke arah sungai untuk memindahkan batu itu lagi. Namun tak diduga, kera tersebut dapat memindahkan batu itu sendiri tanpa bantuan seorang manusia. Tugas Sunan pun selesai. Para rombongan beserta Sunan juga ingin pamit kepada kera tersebut. Sunan Kalijaga berpamit kepada kera untuk berterima kasih atas bantuan yang ia telah dapatkan. Namun, ada salah satu kera yang ingin meminta ikut dengan Sunan Kalijaga. Kera tersebut ingin menjadi pengikut Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Kalijaga berpikir lain. Karena ia bukan manusia dan dapat berbicara kepada manusia, tak selayaknya hewan pada umumnya. Namun, Sunan Kalijaga berpesan kepada kera tersebut, "Mangreto," atau yang bisa diartikan adalah jagalah, yang dimana maksud beliau adalah agar kera tersebut dapat menjaga tempat ini. Lama-kelamaan tempat tersebut dinamakan oleh warga setempat dengan Goa Kayo. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila saya menggunakan perkataan yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.